Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya boleh di-unmute dulu. Kita masih sepertinya belum terlalu banyak ya, seperti rasanya masih holakoh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masyukurillah walhamdulillah kita masih bisa bertemu di kajian Zoom online Klinik Jasmine. Qadarullah kita masih bertemunya virtual via Zoom online. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kita pertemuan kita hari ini ya. Saya boleh cek dulu nih, ada bunda-bunda semua di sini, ada yang sedang hamil atau sudah bersalin, atau ada ayahnya juga di sini. Ya, suaranya sampai tidak terdengar, insya Allah. Halo, Bunda. Insya Allah. Baik Ayah Bunda, saya terbiasa dengan kelas Zoom online Ayah Bunda, namun qadarullah mungkin di sini semuanya bunda-bunda semua ya. Dan sebelum kita melanjutkan ke acara inti, dan alhamdulillah juga Teteh Teh Nini sudah bergabung bersama kita di tengah-tengah Zoom online kita hari ini. Ayah Bunda, sedikit berbeda dengan kelas Zoom online sebelumnya yang Klinik Jasmine hadirkan. Biasanya kita membahas tentang kesehatan ibu dan anak sekitar dunia medis. Tapi berbeda dengan hari ini, insya Allah Klinik Jasmine ingin menghadirkan satu kelas yang insya Allah sangat bermanfaat untuk ayah bunda. Apalagi untuk bunda yang saat ini sedang mempersiapkan persalinan. Latar belakangnya kita mengadakan kelas Zoom online kita hari ini adalah memang sebagian besar kehamilan dan persalinan itu natural. 9 bulan, insya Allah syariatnya memang 9 bulan, setelah 9 bulan dilahirkan. Apapun metodenya, persalinan normal maupun SC. Hanya pada saat perjalanannya, banyak sekali mungkin yang tadinya dicita-citakan untuk melahirkan normal, qadarullah harus SC. Apapun metodenya, sebetulnya persalinan akhirnya harus dilahirkan secara SC, meskipun kita harus melahirkan seorang bayi yang sehat, ibu yang sehat, namun metodenya yang berbeda dari yang dicita-citakan sebelumnya. Apapun metodenya itu sendiri sudah atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya adalah mempersiapkan dan melanjutkan tugasnya bunda sekalian di rumah. Yang pertama adalah bunda mungkin yang harus meyakini bahwa rencana Allah pasti lebih baik. Meskipun terlihatnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak sesuai dengan yang direncanakan, tapi insya Allah rencana Allah pasti lebih baik daripada yang kita rencanakan. Dan yang kedua adalah pertahankan positive thinking. Itu yang sulit. Itu yang sangat sulit. Kadang egosentris ya dari dalam diri sendiri ini yang akhirnya terbentur gitu. Saya pengennya gini, ingin ikhtiar pasti selalu diusahakan, tapi ternyata qadarullah lagi rencana Allah lebih baik, dan menerima rencana Allah itu perlu effort yang luar biasa kalau untuk ibu hamil. Kadang di Jasmine pun, kalau di Jasmine mungkin usianya masih 5 tahun ya, seperti anak TKA, sekarang masih coba untuk menyempurnakan. Kami memiliki konsep atau filosofis persalinan yaitu Sinabird. Sinabird ini apa? Itu akronim. Safe, S-nya itu adalah safe, I-nya adalah Islamic, natural, dan yang keempat adalah active. Kami mencoba untuk membuat salah satu filosofi atau konsep persalinan yang alami, aktif, Islami, dan aman untuk bunda di rumah. Jadi apapun metodenya, apakah nanti jadinya dengan metode konsep ini tidak berlaku untuk SC? Tidak. Ini adalah konsep untuk persalinan SC maupun normal, karena perlu dipersiapkan. Konsep ini insya Allah kami sedang sempurnakan, dan saat ini kami coba untuk sedikit demi sedikit untuk istilahnya kemarin kita sudah membahas tentang kesehatan ibu, kita coba untuk save-nya, dan sekarang kita akan membahas tentang dari segi Islami dengan Teh Nini. Dan alhamdulillah Teteh sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Teteh.
Punten Teteh masih di mute mic-nya. Halo, gimana? Alhamdulillah Teteh. Sudah ada? Bagus Teteh. Sudah bagus. Suaranya sudah bagus dan terdengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, Teteh. silakan dilanjut. Alhamdulillah Teteh sudah meluangkan waktunya, hatur nuhun jazakallah pisan Teteh untuk meluangkan waktunya hari ini. Mudah-mudahan materi yang nanti Teteh bisa bagikan kepada ibu-ibu klinik Jasmine khususnya bisa menguatkan ya Teh tentang penguatan untuk persiapan persalinan. Karena kalau menurut pengalaman persiapan persalinan itu tidak hanya melulu soal fasilitas, soal materi, soal misalnya dokter atau yang lainnya, tapi masalah iman ibu yang harus memang juga dipersiapkan. Karena Masya Allah, menunggu detik demi detik saat persalinan, pembukaan demi pembukaan itu luar biasa Teh. Dari pembukaan 1 sampai 4 biasanya disebutnya fase laten, ibu masih bisa berkomunikasi. Pembukaan 7, 8, Masya Allah Teh udah nggak bisa komunikasi. Biasanya kami sebut dengan fase menggila. Karena ibu udah nggak bisa diajak komunikasi, zikir pun mungkin ada yang masih teringat dengan zikir, masih ada yang coba untuk mengingat, tapi banyak kan teriaknya Teh. Teriak dan marah-marah ke suaminya. Marah karena ternyata mungkin sakitnya luar biasa di luar dari dugaan. Masya Allah Teteh, untuk efektif waktu, insya Allah mudah-mudahan materinya dari Teteh bisa diterima baik, insya Allah dengan kita. Mangga Teteh untuk efektif waktu diserahkan kepada Teteh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Teteh senang sekali bisa bersilaturahim dengan tim dari Jasmine ya, juga ibu-ibu yang ikut menyimak. Ini rata-rata ibu muda kayaknya ya. Nggak ada nenek-nenek ya. Kalau Teteh kan sudah nenek. Tapi ibu-ibu yang hadir di majelis ini, ibu-ibu muda yang sudah melahirkan, udah pernah melahirkan, dan sedang hamil, dan detik-detik melahirkan mungkin ya. Teteh jadi ingat masa lalu ya, ini berapa tahun yang lalu terakhir melahirkan usia 37-an lah kurang lebih. Alhamdulillah dititipi putra-putri, jadi sempat mules yang sangat mules sekali, 7 kali. Alhamdulillah. Ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan 7 kali melahirkan, sekarang dievaluasi saat ini, semoga jadi amal. Karena banyak di antara kita yang letih, hamil, mules ketika melahirkan, tapi ternyata sia-sia. Nah, ibu-ibu mudah-mudahan diskusi pada sore kali ini, bagi yang sedang menanti akan melahirkan, bagi yang sudah pernah melahirkan, bagi yang sudah melahirkan ya, kita saling menguatkan bahwa apapun yang kita alami, apapun yang Allah berikan kepada kita, itu semua sarana untuk beramal. Jangan sampai kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk beramal, tapi nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Inilah yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang merindukan perjumpaan dengan Allah nanti di akhirat, maka beramal solehlah. Nah, syarat amal soleh itu diterima oleh Allah adalah ikhlas. Nah, salah satu di antara amal soleh buat kita yang tidak diberikan oleh Allah kesempatan ini kepada para bapak, kepada para laki-laki, tapi hanya diberikan kepada kita para perempuan, para wanita, adalah hamil melahirkan. Masya Allah, hamil melahirkan. Tak ada laki-laki yang bisa melahirkannya. Artinya ini kesempatan yang sangat mahal gitu ya. Sehingga bahasan kita kali ini yang sudah terbiasa secara medis ya, persiapan lahiriah dari tim Jasmine sudah sangat lengkap ya. Kalau Teteh mungkin lebih ke menguatkan ruhiyah
mengingatkan ruhiyah bagaimana supaya persalinan atau sebelum persalinan, bahkan nanti setelah persalinan, ini benar-benar menjadi bekal kita kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu ini cocok sekali yang akan melahirkan ya, yang sedang ada janin di dalam rahimnya. Nah, ternyata banyak contoh yang tertulis dalam sejarah bagaimana seorang ibu yang melahirkan putra-putri yang solih dan soleha. Nah, jadi kalau kita sekarang pengen hamil, akan melahirkan, coba lihatlah sejarah masa lalu. Belajar dari wanita-wanita mulia dulu. Bagaimana seorang Hannah, itu ibunya Maryam. Itu ketika hamilnya, beliau adalah seorang wanita yang taat kepada Allah, yakin kepada Allah, sangat menjaga ibadahnya. Nah, ketika hamil, itu sudah bernazar di dalam hatinya. Nanti kalau anak saya lahir, akan diwakafkanlah di masjid ya, di masjid waktu itu di Baitul Maqdis. Saking ingin anaknya menjadi anak yang soleh. Ternyata ketika lahir adalah seorang wanita, yaitu Maryam. Nah, dari Maryam itulah lahir seorang Rasul yang bernama Nabi Isa. Nah, subhanallah, berarti seorang hamba Allah pilihan itu lahir dari seorang ibu. Yang ketika sebelum melahirkan, ketika janin sudah ada di dalam kandungannya, bahkan sebelum jadi janin, itu mempersiapkan dirinya untuk menjadi ibu yang dilayakan untuk melahirkan anak yang soleh. Ini penting untuk para ibu yang akan melahirkan kembali ya, yang sebentar lagi akan melahirkan. Saya menikah. Nanti kalau menikah, saya minta keturunan dari suami saya, minta hakikatnya kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Nah, artinya saya punya anak, ingin punya anak, nomor satu harus jelas tujuannya. Bukan karena ingin nanti anak saya bisa mengurus kita, bukan supaya anak kita nanti bisa ngasih rumah yang besar, bukan, tapi anak yang taat kepada Allah, anak yang nanti doa yang diijabah oleh Allah, sehingga doa dari anak kita yang tidak pernah terputus ketika kita, walaupun kita sudah meninggal. Jadi Masya Allah, nanti doa anak itu menjadi cahaya buat kita. Nah, jadi pikirannya punya anak yang soleh, anak yang baik ya. Jadi bukan cita-cita anak yang kaya. Kalau kaya mah itu mah kalau nggak taat buat apa gitu ya. Yang penting solehnya, solihahnya. Nah, nanti dititipi harta, kalau anak kita soleh, hartanya akan dimanfaatkan di jalan Allah. Nah, jadi untuk yang akan melahirkan, yang mau hamil, satu, tujuan punya anak apa? Saya ingin melahirkan anak yang soleh seperti yang diminta oleh Hannah, ibunya Maryam. Termasuk ketika Maryam hamil Nabi Isa. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah yang kedua mungkin kalau untuk ibu-ibu yang akan melahirkan, kan kalau dari Jasmine mungkin ada senam gitu ya, ada senam, ada berenang, ada obat supaya ya vitamin supaya sehat, itu penting. Tapi ada yang lebih penting lagi adalah berkaitan dengan ruhiyah gitu. Gimana ruhiyah di sini? Nah, di sini penting ketika akan melahirkan, walaupun dalam keadaan hamil kan suka mual, udah mual itu kadang-kadang aneh-aneh, susah tidur, yang namanya mual nggak bisa enak makan gitu ya. Nah, jadi ibu-ibu di situ ternyata sudah mulai ya, ketika kita menginginkan anak yang soleh, ya namanya anak yang soleh kan lebih mahal daripada emas sekian kilo ya. Karena kalau emas sekian kilo bisa habis, tapi anak yang soleh tidak terputus walaupun kita sudah meninggal, nanti doanya sampai kepada kita. Artinya ketika ingin sesuatu, berarti harus siap dengan perjuangan, pengorbanan. Jadi ibu-ibu, kalau yang sedang hamil muda, apalagi yang baru, jangan kaget. Karena kita cita-cita ingin punya anak yang soleh, soleha, harus siap dengan ujian. Ujiannya apa? Dari awal hamil itu ada mual. Pokoknya dari awal hamil mual, tak boleh diusahakan. Gak boleh ada kata-kata mengeluh.
Kenapa? Itu akan menular ketika ada keluhan kepada janin kita. Jadi ternyata bayi kita itu yang banyak berperan itu kita ibunya. Karena kan 9 bulan ada dalam rahim kita. Jengkol, pete yang kita makan itu kan diserap oleh bayi. Termasuk urusan kita bisa mengendalikan marah, itu akan menjadi pendidikan buat anak kita di dalam rahim. Pantas gitu ya kalau Imam Syafi'i, kenapa ya? Imam Syafi'i usia 7 tahun kok hafal Quran? Ya iya, karena ibunya setiap saat, setiap ada waktu, mungkinnya dulu mah belum ada TV, belum ada sinetron, ya belum ada film, dan memang nggak menarik buat beliau, dan memang belum ada juga gitu ya. Jadi hari-harinya tuh dipakai zikir, hari-harinya dipakai beramal, hari-harinya dipakai baca Quran. Ya itu kan jiwa seorang ibu yang ketika hamil muda padahal sedang mual-mualnya, harusnya mah ingin seneng-seneng aja, ibunya Imam Syafi'i tidak, tapi ibunya Imam Syafi'i banyak membaca ayat-ayat Allah, banyak membaca ayat-ayat kauniyah gitu, zikir, pokoknya kebaikan demi kebaikan. Masya Allah, apa yang Allah karuniakan, betul aja apa yang dilakukan ibunya ketika hamil muda, yang sama seperti ibu-ibu yang lain, inginnya berleha-leha, tidur-tiduran karena mual, inginnya jalan-jalan yang membuat dia lupa kepada Allah. Tapi beliau, ibunya Imam Syafi'i, yang dilakukan yang baik-baik. Masya Allah, setahun, 2 tahun, itu dalam ceritanya ayahnya nggak ada. Artinya anak yatim. 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun hafal Quran. Masya Allah. Enggak simsalabim langsung jadi Imam Syafi'i usia 7 tahun hafal Quran. Enggak. Pasti dari mulai dalam rahimnya, ibunya selalu memperdengarkan. Ketika lahirnya, udah lahir. Ketika lahirnya juga penuh dengan zikir ibunya. Walaupun sakit, bisa menahan sakit. Masya Allah. Ini teorinya begitu ya. Teteh dulu enggak gitu-gitu amat puntennya. Tapi sekarang ingin memotivasi ibu-ibu muda nih yang masih ada kesempatan, yang sudah melahirkan. Nanti kalau melahirkan lagi, apa yang salah pada saat melahirkan pertama? Nanti kalau melahirkan lagi, hamil lagi harus lebih baik. Nah, jadi yang pertama tadi, tujuan punya anak. Yang kedua, di saat proses kehamilan itu ada ujian kesabaran buat seorang ibu ya. Dan apa yang kita lakukan itu akan berdampak kepada anak. Jadi ibu sekarang yang anaknya sudah lahir nih, udah 10 tahun, pemarah banget. Jangan marah dulu ke anak. Ingat-ingat dulu kita. Waktu kita hamil, anak itu seperti apa yang dilakukan kita. Sekarang anak yang 4 tahun, wah teriak-teriak gimana. Lihat dulu, jangan-jangan kita dulu ketika hamil anak itu suka teriak-teriak ke bapaknya. Apa yang mesti dilakukan? Apakah dimarahin anaknya? Enggak. Kita bertaubat kepada Allah. Ya Allah, ampuni sekiranya saya dulu ketika hamil, saya yang tidak bisa mengendalikan emosi saya banyak keinginan, sehingga anak saya seperti itu. Tapi mudah bagi Engkau merubah anak ini menjadi anak yang baik, tuntun saya. Nah, jadi itu yang kedua. Satu, ingin punya anak yang soleh. Kemudian yang kedua tadi ujian kesabaran setiap proses. Isilah ketika hamil itu dengan sesuatu yang baik. Kalau kesel, jangan kesel kelamaan, karena itu akan berdampak kepada psikologis anak nanti ke depannya. Nah, terus, masih lanjut, Elga? Halo? Lanjut? Masih Teteh. Baik. Lanjut, Dicatat Teh. ya. Elga mau hamil lagi. Ya. Ya, ini buat itu aja ya teman-teman muda. Ya, ibu-ibu catat Bu, catat karena suka lupa ya. Nah, yang selanjutnya, tadi kan selama hamil tuh ya, hamil. Nanti ceritanya ceritanya sudah menjelang melahirkan. Berarti mules ya, udah menjelang mules. Masya Allah ya, ternyata proses kita ini hamil nih, dari mulai jadi segumpal darah gitu, terus udah gitu segumpal darah, terus nanti kan pecenut gitu ya, kok mulai neken gitu, mual-mual, terus udah gitu tuh nanti membesar. Itu sebenarnya kalau mau tafakur di situ kebesaran Allah. Kenapa kita hamil tuh nggak langsung tung gede ya?
kebayang kalau hamil langsung besar, itu kaget nanti kulit kita tuh. Gitu langsung. Ya melar nanti engap kita. Tapi pelan-pelan. Itu membesarnya kapan coba? Itu tidak ada yang bisa mengurus itu semua. Bukan kita ibunya. Bukan juga dokter. Enggak, dokter cuma meriksa. Kita juga ibunya cuma makan sesuatu. Kemudian jadi itu semua yang mengatur proses besar. Itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti ketika akan melahirkan juga itu kebesaran Allah ya. Kebesaran Allah yang melahirkan kan ada yang prematur. Dulu alhamdulillah di cucu ada yang prematur 5,5 bulan. Masya Allah, lihat kebesaran Allah gitu ya. Kebesaran Allah 5 bulan setengah itu segede apa, kecil sekali. Belum bisa nafas sendiri, dibantu nafasnya di NICU gitu ya. Terus udah gitu membesar dikasih susu. Itu kan syariat manusia ada alat NICU, itu kan alat aja. Terus kalau nafas pakai selang-selang gitu, itu hanya alat aja. Terus udah gitu nanti membesar, tiba-tiba matanya melek. Itu dokter NICU nggak bisa membuat matanya melek, enggak. Tapi yang membuat mata melek itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu yang sering melahirkan ya, pas lihat bayi nanti membesar, pas perutnya, ya Allah, lihat tangannya bergerak, lihat mulutnya langsung wek gitu. Siapa ini yang menggerakkan? Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang mengajari dia bisa wek. Tapi bagi orang yang tidak paham siapa yang mengurus, menciptakan makhluknya, bilang aja, takjub dengan, bayi lucu ya, nangisnya kencang. Bagi orang yang memiliki iman, Masya Allah, Allah semua. Nah, jadi ibu-ibu kita belajar sekarang. Belajar dari apa yang terjadi pada diri kita, yang berkaitan dengan hamil, melahirkan, harus membuat kita yakin kepada Allah. Nah, jadi ketika nanti udah mules gitu ya, kan mules pembukaan 1, mulesnya belum terlalu sakit, itu kebesaran Allah tidak sekaligus mulesnya. Coba kalau mulesnya pas langsung pembukaan 10, wah pingsan kayaknya. Tapi proses sekian menit sekali, terus sekian menit berhenti dulu, terus Masya Allah. Karena Teteh mah nggak ngalamin sesar ya, ngalaminnya normal semua, alhamdulillah. Dimudahkan Allah, ya semua pertolongan Allah. Bagi yang sesar bukan berarti buruk, yang sesar karena ada kelainan yang beda dengan yang lain, ya ujian kesabaran juga. Nah, ibu-ibu mau sesar, mau normal, itu semuanya bagian dari perjuangan. Kalau sesar katanya lama, kalau setelah sesarnya ya sakitnya. Kalau melahirkan normal sakit ketika mulesnya yang gitu ya. Nah, sering terjadi ketika sebelum melahirkan, kita para ibu suka deg-degan. Ya, kalau deg-degan mah wajar, manusia ya bernafas. Tapi deg-degan ini sarana untuk segala kembalikan kepada Allah. Gitu. Ya Allah, saya deg-degan nih, takut pertama kali nih melahirkan normal lagi. Takut gimana, takut. Langsung, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, yakin Engkau yang melindungi, Engkau yang memudahkan. Saya mau banyak doa, mau banyak zikir. Kadang lagi duduk tidurnya gini, kan udah nggak bisa tengkurap, nggak bisa telentang, udah. Apalagi kalau kembar, ya Allah, deg-degan di sini, tarik nafas, kan gitu ya. Ya Allah, saya serahkan kepadamu, mudah bagi Engkau. Nah, nanti pas saat-saatnya mau melahirkan, Teteh ada ini dapat ini ya resep ketika pas mules udah 1, 2, 3 ya udah 10, nah udah mau gitu. Itu kan lagi mules-mulesnya. Nah, ketika itu Fatimah akan melahirkan. Di sebelahnya ada Zainab siapa? Nah, itu diajarin Fatimah itu ketika oleh Rasulullah ketika akan melahirkan baca surat Al-Falaq, An-Nas dan ayat kursi. Ada apa di surat ayat kursi, di ayat kursi itu? Ternyata di ayat kursi itu, Masya Allah, kita menyerahkan semua urusan melahirkan ini
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara lahiriah kan diserahkan ke dokter kandungan, ke bidan, tapi secara ruh kita Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nah, ketika lagi tidak mulesnya di sela-selanya baca itu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Engkau yang mengurus hambamu nih yang sedang mules, yang akan melahirkan. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wal ardh, dan selanjutnya tambah al-falaq, Anas gitu. Nanti pas gitu, la haula wala quwata illa billah. Jangan malah teriak-teriak, Bapak, dipukul bapaknya. Bapak mah ngerasain, kan ada ya. Kalau teteh dengar di bidan-bidan tuh yang di sebelah tuh, wah bapaknya tuh dipukulin apa, diciwitan apa. Ya Allah, ini teh gimana? Bapaknya teh ngikutin aja gitu ya suaminya. Jangan ibu-ibu malu sama Allah ya. Udah kalau sakit tahan gitu sambil la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Justru ketika pas mulas gitu, ya Allah jadikan pengguguran dosa saya, ya Allah dosa saya banyak, ingin punya anak yang soleh, saya belum pantas jadi ibu yang baik, tapi mudah bagi Engkau memberikan bimbingan sambil, ya Allah jadikan penggugur dosa saya. Boleh juga sambil ngebayangin ini katanya taman yang indah, dapat ampunan Allah, surga yang air yang mengalir, boleh gitu ya. Nah itu metode ketika pas melahirkan, jadi tidak boleh teriak-teriak. Nah nanti ketika udah prol, alhamdulillahirabbil alamin, baca alhamdulillah dengan penuh syukur, alhamdulillah, sambil dilihat tangannya, sambil dilihat teriakannya, darah-darah keluar. Biasanya ada ibu-ibu yang baru melahirkan pertama kali, di situ ingat bagaimana perjuangan ibu ya. Dulu ada seorang anak yang suka marah aja sama ibunya. Kalau ibunya ngenasehatin agak kenceng gitu, anak itu selalu aja, apa sih ibu tuh ngatur-ngatur saya. Nah, baru dia ingat perjuangan pengorbanan ibunya ketika jadi bidan, melihat seorang ibu melahirkan, rasa sakitnya seperti apa. Nah, kalau kita mah pas melahirkan justru sakitnya kayak itu, pas langsung ingat ibu kita tuh dulu sakitnya kayak gini. Apa yang sudah saya berikan, apa yang sudah saya lakukan untuk ibu saya, hidup antara hidup dan mati ketika melahirkan saya. Langsung ingat, saya harus jadi anak yang soleh karena ibu saya sudah sakit seperti ini melahirkan saya. Nah, itulah hikmah dari melahirkan. Itu mungkin Teh Elga, sementara kita ngobrol diskusi, boleh yang lain juga ya bahasannya, ini memang lebih ke tentang melahirkan. Oh iya, satu yang belum Teteh sampaikan, nanti ibu-ibu kalau sudah lahir, anak kita tidak boleh protes, tak boleh protes. Maksudnya gini, ibu-ibu kan suka cita-cita nih, kenapa ibu banyak baca surat Yusuf, biar ganteng nanti anaknya kayak Nabi Yusuf. Pas lahir, hidungnya pesek, kok kulitnya hitam? Tak boleh. Itu yang terbaik, al-musawwir. Allah sebaik-baik pembentuk rupa seorang hambanya. Ketika misal nanti hidungnya tidak terlalu mancung, kok dari kecil udah kelihatan kurang ganteng misalnya, bisa jadi itu perlindungan Allah. Betapa banyak sekarang anak yang sudah remajanya cantik, ganteng, tapi itu ujian buat dia. Dia terjerumus karena merasa belum tentu, berarti yang terbaik. Jadi kalau iya, syukuri, ya Allah, anak saya, bayi saya dari kecil udah kelihatan nih, hidungnya mancung, kulitnya putih, ya Allah, titip, jaga, jauhkan dari fitnah. Nah, makanya ada nanti kalau ada bayi baru lahir, kalau kita nengok bayi, jangan cuman, lucu, cakep, jangan, harus bacain, itu bi kalimatillahi tammati min kulli hamatin walamatin. Nah, itu ya doanya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan setan. Jadi itu bi kalimatillahi min kulli lamatin awalam hamatin walamatin. Nanti mungkin ada ya, bisa dicatat. Ya baik, itu sementara Teh Elga. Masya Allah, saya dengar cerita Teteh tadi, sharing Teteh, saya jadi ingat pada saat persalinan kedua anak dan ingat ibu di rumah.
Memang persalinan dan kehamilan itu keajaiban ya Teh ya. Masya Allah, Allah menciptakan kehidupan dalam kehidupan. Allah mengokohkan air mani dan rahim. Dan jauh sebelum adanya ilmu kedokteran, Allah sudah berfirman di Quran Surat Al-Baqarah 233 tentang penciptaan manusia. Mulai dari segumpal daging, lalu Allah tiupkan ruh, lalu Allah tuakan, lalu dipikunkan, Masya Allah. Jadi memang proses kehamilan ini itu menuntut kita untuk tidak lain, tidak bukan hanya untuk bersyukur kepada Allah. Karena tanpa hijab ya, maksud tanpa hijab itu doa kita ibu hamil 9 bulan tanpa hijab didengar langsung oleh Allah. Tidak ada nifas, itu kan juga salah satu keutamaan ibu sedang hamil kan biar bisa ibadahnya leluasa gitu ya Teh ya. Ya betul. Baik, bunda-bunda di rumah yang mungkin ada yang ingin didiskusikan boleh mangga di raise hand atau bisa di kolom chat. Bisa ditulis apa yang ingin ditanyakan dengan Teteh langsung atau mau komunikasi langsung boleh. Tapi sebelumnya raise hand dulu, nanti kita akan bukakan mic-nya dari sini ya. Mangga, kalau untuk bunda-bunda semua yang mau ingin ditanyakan atau misalnya ingin ada diskusi dengan Teteh langsung bisa raise hand. Oke, Teteh sambil menunggu untuk yang mungkin bertanya atau sekarang sedang lagi menunggu nih Teh. Kalau misalnya tadi Tata sempat jelaskan juga kalau pada saat mau persalinan itu kan ada istilahnya ada yang bisa dibacakan ya Teh dari ayat kursi, Al-Nas, Al-Falaq. Ya, Al-Falaq itu kalau untuk hariannya Teh ada nggak sih Teh ibadah-ibadah untuk harian untuk ibu hamil untuk ibadah hariannya Teh? Kalau hariannya seperti yang biasa kita lakukan, hanya mungkin karena sedang hamil itu biasanya cobaannya itu males ya, hormonnya berubah, terus mual-mual, jadi pengennya tuh kan tiduran, santai-santai. Jadi yang paling berat itu justru kemampuan seorang ibu bisa memerangi gitu ya, memerangi yang misalnya sholat subuh harusnya tepat waktu, tapi karena hamil jadi suka leyeh-leyeh nanti dulu. Ya Allah, saya kan ingin punya anak yang soleh, saya harus bangun nih subuh, tahajud misalnya, yang biasanya tahajud kalau sebelum hamil, tapi kan udah hamil tuh ya Allah berat untuk tahajud. Saya ingin punya anak yang soleh, saya harus bangun tahajud minimal 2 rakaat. Justru ketika hamil di situ dengan perjuangan untuk bisa bangun, sujudnya sujud yang benar-benar minta kepada Allah. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang tua para ibu yang anaknya tuh menjadi imam besar, yang menjadi ulama besar, orang-orang yang takut kepada Allah. Itu perjuangannya seperti itu. Ya kalau amalan mah baca Quran mungkin dibanyakin, emang mual katanya, ada ibu yang kalau hamil tuh suka ta'awudz aja doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Kalau misalnya mual terlalu lama mengucapkan, ya bisa dengan itu ya, dengan kaset atau dengan CD gitu ya. Gitu ya. Iya, dengan ini atau variasi, nggak baca Quran terus, ya mungkin sholawat, zikir, atau baca buku. Ada kan ibu-ibu yang masing-masing tuh punya hobi ketika hamil. Kok hamil yang anak pertama mah kebawaannya tuh pengennya baca buku gitu, buku agama gitu, buku yang manfaat. Gitu. Ada yang senangnya tuh baca Quran aja, ada gitu. Ada yang senangnya tuh sholawat gitu. Jadi masing-masing punya itu ya, punya khas sendiri pembawaan gitu. Tapi kalau pembawaannya yang buruk jangan diikuti gitu. Ya, itu Tega. Iya. Betul Teh, karena mungkin karena hormon yang belum balance ya Teh, kadang kan pada saat awal kehamilan kan adaptasi tubuh ini luar biasa ya Teh ya, ada istilahnya ada janin gitu ya, dengan hormon pun pasti bekerja keras untuk coba balance ini ada apa dengan tubuh. Itulah kenapa ada beberapa ibu hamil yang mual muntah, lemas. Nah mungkin yang ini tuh salah satunya ya, mau nggak mau kita harus paksakan untuk tetap beribadah ya Teh ya. Kata ini ya. Izin ada yang sudah ada di kolom chat Teh. Ya. Boleh saya bacain ya Teh ya? Ya boleh. Dari Ibu Diah Wahyu Rahmawati mau tanya,
Assalamualaikum Teteh, mau tanya nanti saat melahirkan biasanya banyak hal yang berbeda antara kita yang antara yang kita inginkan dengan orang tua atau mertua. Misalnya cara mengasuh anak atau cara memakaikan gurita, ada yang gurita atau tidak. Bagaimana cara menyikapinya? Apakah sebaiknya mengalah saja dan mengikuti orang tua atau mengedukasi orang tua tentang kondisi saat ini? Kok itu Pak kayak teteh banget ya. Kalau teteh dulu zaman melahirkan ya pakai gurita karena turun temurun. Turun temurun dari neneknya anak ya. Kenapa katanya pakai gurita? Karena biar itunya nggak dosol katanya. Apa sih udelnya? Terus biar nggak masuk ke angin. Terus biar perutnya nggak bucitrek katanya gitu. Tapi kok sekarang anak-anak melahirkan enggak, katanya ada kata bidan juga enggak, kata dokter juga enggak. Ya kalau yang mengerti mertua atau neneknya kan nggak maksa ya, nggak maksa asal ininya apa namanya alasannya kan bisa diterima. Nah mungkin di sini butuh para ibu muda menyampaikannya jangan saklek ke orang tua tuh. Jangan, mama itu mah jadul, itu musim ya, tuh yang sakit hati nanti. Ya kalau ibunya masih harus ya misalnya harus pakai gurita, lah nggak apa-apa kan pakai gurita mah udah nggak rugi gitu ya. Kan jadi tertutup, jadi rapi, tapi tidak usah terlalu kenceng, nanti dia nggak bisa bernapas. Jadi ada pembicaraan yang lebih bijak, jangan merkedeweng kita itu sebagai anak muda, sok pintar, padahal orang tua mah pasti ada manfaatnya. Gitu. Itu kan Teh Elga, emang pakai gurita gimana sih? Jadi kalau sedikit kasih masukan Teh, kalau misalnya untuk bayi baru lahir memang tidak disarankan untuk menggunakan gurita untuk sekarang. Jadi kalau untuk bayi baru lahir, gurita itu memang akan sedikitnya akan mempengaruhi cara bernafas ya. Karena pernafasan untuk bayi baru lahir itu dia menggunakan paru-paru, jadi belum bisa menggunakan hidung. Kayak kita gini Teh, belum bisa. Nah, kalau misalnya baru lahir karena bayi itu kan menyesuaikan dengan pada saat pernafasan, pada saat di dalam kandungan menggunakan paru-paru. Jadi kalau misalnya di gurita memang sebaiknya dihindari untuk saat ini. Tapi kalau untuk ibunya pakai gurita itu memang bagus sebenarnya. Jadi kalau kata orang tua dulu mah kan ini ya Teh mengecilkan kembali rahim katanya ya. Iya iya, biar kencang ya. Ya betul, jadi nggak berfitrut gitu ya kalau kata Sundanya mah. Jadi memang kalau untuk ibunya memang disarankan untuk memakai gurita ya untuk jadi kembali ke semula. Kalau adat untuk Jawa mungkin bisa sampai 40 hari biasanya. Tapi disesuaikan dengan kondisi ibu. Mungkin ada beberapa kondisi ibu yang tidak terlalu tahan dengan lamanya memakai gurita, jadi bisa disesuaikan dengan kondisi ibu. Itu sih Teh. Jadi memang sebaiknya kalau ada perbedaan pendapat ini disampaikan dengan ahsan gitu ya Teh. Ya betul, harus dengan bijak, jangan sampai berantem ya. Jadi bayinya nggak dinikmati yang lucu. Baik. Ya lanjut. Baik, ada lagi untuk teteh atau ibu-ibu di rumah ini yang mau menyampaikan langsung ke Teh Nini atau bisa di kolom chat atau mau interaksi langsung boleh langsung raise hand. Ada? Tapi kalau misalnya berbicara tentang pengalaman nih Teh dengan 7 orang gitu, pasti kan ceritanya beda-beda ya Teh. Dan salah satu cerita yang selalu akan diingat oleh seorang ibu adalah cerita persalinan katanya Teh. Walaupun anaknya banyak, tetap satu persatu cerita tentang persalinan itu akan selalu diingat. Benar nggak Teh? Betul, dan masing-masing bawaannya beda-beda. Ada yang susah, jadi kepalanya udah keluar, masuk lagi, menden lagi. Jadi ya semuanya ada ini ya, ada takdir-takdirnya. Jadi yang mudah disyukuri gitu, alhamdulillah kok kayak mulus gitu, oh langsung roll aja gitu, udah jalan-jalan tapi cuma berapa menit. Terus ada yang susah sampai ya Allah susahnya minta ampun gitu. Tapi semuanya nggak ada ya kaitannya dengan misalnya wah bayi ini susah nih keluarnya, jangan-jangan jadi anak nakal, enggak gitu ya. Karena anak baru lahir maya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ketika bayi di dalam kandungan kita 4 bulan, itu udah berikrar, bala syahidna,
bersaksi bahwa Tuhanku adalah Allah. Ketika udah brol, tanggung jawab kita sebagai orang tuanya, mau dibuat Muslim, mau Yahudi kan gitu. Jadi nggak ada kaitannya antara mudah gampangnya melahirkan dengan anak. Anak mah kalau udah lahir fitrah, kita bagaimana mendidiknya gitu. Ya itu ya, Masya Allah banyak kenangan lagi melahirkan, tetap bahagia kok. Udah lahir, udah lahir, walaupun 7 ya, teteh 7 kan, nah udah 6. Nah, pernah mikir kok hamil lagi ya, aduh, sempat nanti melahirkan lagi, mules lagi, udah itu. Tapi kalau udah keluar mah seneng lagi ya. Tapi ternyata ada para ibu yang maaf tidak menginginkan kelahiran ya. Makanya ini untuk para ibu ketika misalnya di KB, terus pas di KB itu kan ikhtiar tuh supaya tidak hamil dulu, nanti diatur jaraknya. Tapi tetap hamil itu hati-hati banget. Jangan sampai menyesali kehamilan yang sudah jadi. Nanti kasihan anaknya. Ya kita aja diputer tuh yang, aduh udah di KB tetap jadi. Ya Allah, terima kasih Engkau masih percaya kepada saya tetap untuk hamil, melahirkan lagi. Dan itu kan mindsetnya harus dirubah. Yang tadinya menolak, tidak mau punya anak, ternyata tetap punya anak. Insya Allah bisa ya kita, karena udah terjadi. Gimana Teh Aga? Ada yang bertanya? Ini yang bertanya memang harus tentang melahirkan, boleh yang lain juga kan ya? Boleh yang lain kan. Curhat yang lain boleh ya, tidak harus tentang melahirkan. Jadi ikut mules soalnya kalau membahas melahirkan. Teteh izin bacakan untuk pertanyaan selanjutnya Teh dari Ibu Evi Anugrah. Bismillah, bertanya Teh, adakah amalan tertentu untuk ibu hamil saat usia kehamilan sekitar 4 bulan ketika Allah meniupkan ruh? Ya kan di hadis ya, ada hadis Arba'in, di hadis Arba'in tentang proses kejadian manusia dari mulai mudghah, nutfah, mudghah, terus segumpal daging, terus itu kan ada prosesnya 40 hari sampai 4 bulan ya. Nah, berarti kalau 4 bulan sudah ada ruhnya. Nah, kan sekarang suka dikenal ada syukuran. Sebenarnya syukuran mah setiap saat ya. Jadi 4 bulan itu ditentukan umurnya, ditentukan bahagia sedihnya, ditentukan kehidupannya. Itu kan Allah ya, itu mah yang menentukan. Nah sekarang apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Apakah harus ngarujak, harus numpeng? Nah kalau itu sebenarnya nggak ada seharusnya gitu ya, misalnya sunnahnya tidak ada juga. Kalaupun mau ibu-ibu namanya sedekah atau memberikan hadiah, itu kan jadi wasilah, menjadi perantara ketika kita berdoa kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang. Tapi tetap harus lillahi ta'ala. Itu namanya wasilah dengan amal. Ya Allah, saya 4 bulan nih, ditentukan di rahim saya ruhnya anak saya ingin jadi anak yang soleh gimana, terus ibu infak nih atau belanja masakan yang enak, dijamu tetangga, diundang baca Quran, mendoakan bayi kita sama-sama dengan kita, nah itu boleh. Dan terus yang terjadi sekarang kesalahan adalah yang 7 bulan katanya harus bikin rujak 7 rupa ya. Ya itu tidak harus, kalaupun mau bikin 7 rupa, ya itu mah rujak seneng-seneng aja gitu ya. Yang rujak mah tidak harus 7 rupa, mau berapa rupa aja. Jangan dikait-kaitan dengan 7 rupa supaya ini. Nah itu tidak boleh, tidak ada dalilnya gitu ya. Khawatir nanti mengada-adakan, apalagi misalnya nanti pengajian disiapkan air pakai bunga-bunga, nanti dimandiin, nah itu kan khawatir jadi musyrik gitu. Maaf sekarang kita udah pada pinter ya, kalau yang nggak masuk itu ya nggak, kalau mau mandi mah mandi aja di kamar mandi sendiri ya, ibunya jangan dimandiin di depan umum. Terus kalau pakai bunga ya memang, kalau pakai bunga pakai minyak wangi kan wangi, jadi segar, emang itu mah untuk kesehatan.
Ya berdoa sebelum masuk kamar mandi. Bismika salah. Allahumma inni a'udzubika minal hubuthi wal khaba'is. Ya begitu. Keluar dari kamar mandi, alhamdulillah anniyal adza wa afani. Ya seperti itu. Wallahu alam. Jadi amalannya mah kalau usah aneh-aneh gitu ya. Ya udah, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak bersedekah, jangan banyak bicara buruk, nggak boleh mendengar yang buruk. Semua jaga, anak insya Allah terjaga. Wallahu alam. Insya Allah. Baik, Teh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Teh. Dari Ibu Yulia Karlina. Assalamualaikum, Teh, izin bertanya. Bagaimanakah cara menguatkan mental untuk melahirkan agar berani? Karena sampai sekarang saya masih takut karena sudah mendengar cerita dari ibu-ibu yang lain. Terima kasih, Teteh. Seperti itu memang cerita dari yang tetangga dan keluarga itu menakutkan ya, Teh ya. Iya emang lucu. Ini mah bagus orang tua dulu ya, Teteh. Orang tua dulu tuh kalau lagi hamil gitu teh. Nak, cina. Nanti kalau melahirkan tuh seperti makan pisang emas katanya gitu. Gak pernah itu orang tua dulu bilangnya yang sakit sampai gitu, enggak. Bilangnya seperti makan pisang emas, pokoknya enak nih. Kebayang teh pisang emas kan kecil ya, terus udah itu isinya enak pas dibuka itunya cangkangnya sudah kayak gitu. Ya makanya ibu-ibu jangan suka denger yang suka menakut-nakuti gitu ya, tapi mungkin nggak bisa ditahan ya. Paling kalau yang menakut-nakuti nanti sesar, ada yang sungsang, ada yang apa, ya dengarkan, apa-apa dengarkan. Tapi orang yang beriman mah yakin lah Allah akan memudahkan gitu. Yang penting saya ikhtiar, doa, olahraga, melahirkan, makan yang bagus, minum vitamin secara syariat. Oh misalnya nanti ada kesulitan apa, itu mah bagian dari ujian kesabaran. Jadi enak aja bagi orang beriman. Harus terus ditanamkan begitu. Atau ketemu dengan ibu-ibu yang kalau diajak bicara tentang mereka yang positif gitu, sakit nggak boleh juga gini yang ibu gimana melahirkan, enak nanti pokoknya geleser. Ya tapi yang bicaranya realistis, positif, yakin, ikhtiar. Insya Allah. Ayo semangat ibu-ibu, baru pertama kali kayaknya ini mau melahirkan ya. Sakit sih melahirkan, betul, tapi enak. Iya, banyak juga sih pasien Jasmine yang sering bertanya, sakit nggak ya melahirkan? Kalau kita bilang tidak sakit, kan sungguh kebohongan ya Teh ya. Iya, jadi betul. Kita selalu bilang sakit itu pasti. Iya, betul. Itu akan hilang ketika kita mendengar suara bayi, melihat bayinya juga sehat, dilahirkan. Jadi semua terbayarkan. Jadi memang kalau dibilang sakit ya sakit. Tapi kalau misalnya sudah melihat hasilnya, Masya Allah, hilang semua sakitnya. Banyak kok yang setelah anak pertama, nggak mau lagi, tapi ternyata udah hamil anak pertama, saya mau lanjut lagi, kayaknya mau tunji aja Bu Bidan, katanya. Ada juga yang 1 tahun lagi, langsung aja Bu, langsung pengen punya anak lagi. Jadi cukup positive thinking aja Ibu, nggak perlu terlalu mendengarkan, cukup diambil sarinya saja, yang baik-baiknya saja diambil, yang tidak baiknya kita itu dijadiin sebagai cerita lewat aja. Teteh lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Teh. Ya. Ini ada dari Rizky Amalia, Ibu Rizky Amalia. Assalamualaikum, Teh. Mau bertanya mengenai akikah. Apakah benar bahwa akikah yang dilakukan di atas usia bayi 14 hari masuknya jadi sedekah biasa? Dalam artian tidak termasuk ke dalam akikah. Iya. Kalau akikah yang utamanya itu hari ke-7. Ya, misalnya lahirnya hari Jumat, berarti hari ke-7-nya Kamis. Misalnya lahirnya hari Sabtu, berarti akikahnya hari Jumat. Itu yang utamanya ya. Sebagian ulama membolehkan lipatannya ya, 14, 21 terus ini. Ya tapi kalau kita mampu, ibu-ibu ada uangnya, kenapa enggak yang utamanya 7 harinya gitu. Bahkan ada ulama yang membolehkan akikah kita udah nenek-nenek karena dulu enggak. Nah, tetapi kalau Teteh secara pribadi ambil yang 7 harinya.
Nah, kan Islam tuh tidak menyulitkan, misal karena ibunya masih sakit, bayinya juga masih sakit, masih di rumah sakit, terus ini, oh lebih 2 hari nggak apa-apa gitu ya, dan diniatkan tetap akikah, tapi memang diusahakan hari ke-7. Nah, terus kalau akikahnya jangan suka mempersulit diri ibu-ibu, karena kan image kita akikah itu harus hajat ya, harus ngumpul keluarga, tetangga, nggak harus. Akikah itu yang penting hari ke-7 motong kambing. Kalau laki-laki 2, kalau bayinya perempuan 1. Nah, ibu tidak harus repot-repot masak ya. Boleh misalnya motong nanti di mana, terus dagingnya dibungkusin, dibagiin ke tetangga, boleh kalau kita nggak sempat. Atau sekarang udah ada jasa akikah ya, jasa akikah dimasakin sama jasa itu, kita nggak tahu apa-apa, udah mateng, dibagiin sama tetangga, sama siapa, ibu mah tetap istirahat di rumah sakit, bayinya masih di rumah sakit, nah dipotong rambutnya sendiri, kemudian dikasih nama sendiri, nggak harus ngundang siapa-siapa. Jadi Islam itu mengajarkan kita yang mudah gitu, jangan dipersulit sampai ada yang karena bayinya masih di rumah sakit, jadi motong kambingnya nanti udah usia 45 hari misalnya, itu kan udah kelewat gitu. Kenapa enggak hari ke-7? Karena sunnahnya hari ke-7. Walau alam. Ya, mangga. Teteh, izin teh kalau misalnya ada misalnya kalau ada sebagian misalnya ada ibu yang memang belum ada rezekinya misalnya teh pada hari ke-7, hari ke-14 lalu baru bisa akikahnya masih udah misalnya anak usia 1 tahun misalnya atau berapa bulan setelah kelahiran tuh bagaimana teh? Kalau udah setahun mah udah kelebihannya teh ya. Mungkin kalau 14 masih, karena kan akikah itu hadisnya tuh udah teteh nggak hafal bahasa Arabnya. Ketika lahir bayi kan gitu, berarti kan masih bayi, masih kecil, masih baru brol gitu ya. Maka di situ ada hak akikahnya. Jadi kalau udah setahun mah udah besar. Walaupun tadi Teteh sampaikan ada ulama yang membolehkan akikah walaupun dia udah tua katanya. Tapi Teteh tidak mengikuti yang itu ya, tidak mengikuti itu. Jadi akikah itu untuk menyambut bayi yang baru lahir. Baik, mudah-mudahan ada bisa menjawab ya Bunda ya. Lalu untuk selanjutnya Teh, ini tentang untuk khitan, sunat atau sunat perempuan ya. Assalamualaikum, izin bertanya Teh mengenai sunat perempuan dalam Islam. Hukumnya bagaimana? Terima kasih. Ya, ada hadisnya, Teteh nggak apal bahasa Arabnya. Jadi, khitan untuk laki-laki itu sunnah, kalau untuk perempuan kebaikan. Jadi kalau perempuan mah enggak dikatakan sunnah. Jadi kebaikan. Nah, kebaikan di sini kan tergantung kebiasaan mungkin ya Teh ya. Kalau di Arab, di Saudi, kebiasaannya bisa dihitan untuk perempuan. Tapi kalau untuk di Indonesia enggak. Tapi di daerah tertentu ternyata perempuan ya daerah tertentu. Teteh kurang tahu malah. Kayak baiknya gimana sih menurut kesehatan untuk perempuan? Kalau menurut kesehatan, rekomendasi dari dokter anak sih tidak direkomendasikan sebenarnya untuk hitan. Hanya mungkin ada beberapa yang tadi ya mungkin untuk kepercayaan dari kebaikan gitu ya, dari turun-temurun. Biasanya memang masih ada yang melakukan, ataupun tidak melarang. Hanya kalau untuk dari dokter anak, sebetulnya tidak ada rekomendasi untuk sunat bagi perempuan. Karena Gitu. indikasi medisnya nggak ada gitu ya. Maksudnya apakah ada, karena kan dulu sempat beredar kalau misalnya nggak dihitan nanti gairah seksualnya terlalu tinggi atau gimana gitu ya, sempat ada yang beredar gitu. Tapi ternyata dari dokter anak pun tidak membenarkan gitu ya adanya pendapat itu. Jadi memang pendapat itu hoax gitu kan, nggak ada. Jadi memang kalau dari dokter anak saya tidak menyarankan. Tapi kalau sebagian orang tua yang masih mau menghitan anak perempuannya dipersilahkan. Masya Allah. Oh gitu tuh. Jadi ibu-ibu, kalau kita mah udah dulu mah dihitan, teteh mah zaman di kampung sama Guguni sama Pak Raji. Banyak Pak Raji ya dicolek gitu sih ya. Tapi kalau anak-anak ya di kota mah enggak ada. Ya ternyata sama aja nggak apa-apa.
Iya, sama aja sih. Ya, Nah, ini ibu-ibu ada nanya boleh lagi apa aja ya Teh, tidak harus ya. berkaitan dengan melahirkan, takutnya bosen. Ya, monggo. Pertanyaan selanjutnya ini tentang dari Ibu Diah Wahyu Rahmawati. Teteh mau tanya lagi tips memilih nama untuk anak Teh, apakah yang perlu diperhatikan? Terima kasih. Ini tentang anak ya. Halo, Iya, Teteh betul mau Teh. cerita. Ada dulu zaman ya mau cerita ini betapa pentingnya ke anaknya. Datanglah ke Khalifah Umar bin Khattab. Jadi anaknya tuh nakal, dibawa ke Umar bin Khattab. Dan sampai ke Umar bin Khattab, ya Khalifah, saya bawa anak. Anak ini, wah nakalnya minta ampun. Pokoknya terserah Khalifah mau diapain. Apa kata Khalifah Umar? Nanti dulu katanya, wahai ayah anak ini jangan marah dulu. Saya mau tanya katanya ini. Jadi Pak, Nak, anak itu punya 3 hak katanya. Apa itu 3 hak anak? Yang pertama, pilihlah ibu yang baik. Yang kedua, berikan nama yang baik. Yang ketiga, ajarkan anak Al-Quran. 3 tuh. Pilih ibu yang baik, berikan nama yang baik. Yang ketiga, ajarkan bacaan Al-Quran. Ketika bapaknya mendengar kayak gitu, terus anaknya jawab gini, wahai Khalifah, saya sebagai anak tidak mendapatkan 3-tiganya. Sampai kayak gitu. Ibu saya seorang majusi, agamanya bukan agama Islam. Yang kedua, saya diberi nama Jual. Jual itu kumbang kelapa juga. Dikasih namanya Jual sama orang tuanya. Yang ketiga, saya nggak pernah diajarin Quran sama ayah saya. Apa yang dikatakan oleh Khalifah? Yang membuat anakmu durhaka karena diawali dari kamu sebagai orang tua yang durhaka. Nangis itu bapaknya. Ternyata yang tadinya marah kepada anaknya, dia marah kepada dirinya sendiri. Nah, ini dari kisah ini betapa pentingnya memberikan nama yang baik buat anak. Karena anak itu kalau diberi nama yang baik jadi doa. Nah, sekarang tadi jual kumbang kelapa, apa artinya ya? Kumbang kelapa. Kebayang kalau anak kita dikasih namanya Siti Al-Baqarah. Emang dari Quran, tapi Siti sapi betina. Coba. Atau apa namanya? Siti Al-Maghdubi yang dimurkai. Kan dari Quran juga Siti yang dimurkai. Atau yang nggak ada artinya gitu ya. Mbak Helga artinya apa Mbak Helga? Trinawati, nggak tahu ya bahasa apa ya, bahasa Sanskerta, Mbak. Artinya namanya Mbak Helga bahasa apa, Mbak Helga? bahasa Jawa kalau kata ayah sih dari Jawa. Karena orang Artinya Sunda apa ya kan artinya? artinya Jawa. Helga itu dulu Artinya? ada film Teh, ada film namanya Helga, jadi tentang kandungan. Jadi bercerita tentang kandungan. Jadi pada saat itu mama kebetulan sedang hamil. Jadi begitu ngeliat film itu selalu teringat katanya. Jadi namanya sesuai dengan judul film Helga itu. Pas sekarang betul ya di Jasmine ya perhamilan. Berarti jadi doa betul ya. Iya, kalau teteh dulu kan namanya Mutmainah, Nenek Mutmainah. Terus teteh nanya, Mak yang ngasih nama tuh, Mak kenapa sih namanya Mutmainah? Nah, Nini itu kalau Nini mah panggilannya kata. Nah, kamu teh, biar kamu teh anteng, adem, ayem katanya gitu. Oh, dulu waktu kecil cuman adem ayem gitu. Ya kan jadi doa sekarang. Oh iya ya, kalau namanya mutmainah, masa teriak-teriak gitu ya. Yang mutmainah, ya semoga jadi doa yang selalu tenang menghadapi masalah gitu ya. Ya itu teorinya. Tapi itu kan doa. Jadi untuk ibu-ibu, kalau mau punya anak, jangan karena kerennya gitu ya. Tapi maknanya nggak ada gitu. Atau maknanya bukan nggak ada, bahkan maknanya jahat gitu, nggak boleh. Atau namanya nama dengan orang-orang yang Yahudi, orang Nasrani gitu, kita usahain yang Islami, mungkin nggak bahasa Arab tapi ada maknanya gitu ya. Coba kalau namanya Cahaya, kan itu Cahaya itu bahasa Indonesia gitu ya.
nur, cahaya, cahaya, cahaya. Tapi benar-benar ada maknanya. Silakan ibu-ibu carilah nama yang terbaik. Jangan karena gengsi, tapi yang penting nama itu menjadi doa. Doa. Apakah harus Muhammad bisa? Apakah harus Aisyah? Apakah harus Fatimah aja? Tidak. Banyak nama-nama yang bermakna ya, bermakna baik. Silakan ibu cari nanti di Syekh Google, banyak. Syekh Google ya. Kita mungkin masih Google. bisa mengambil pertanyaan terakhir. Ini mungkin ya, kita bisa sedikit tadi mengulangi tentang surat yang bisa dibacakan Teh pada saat persalinan. Karena dari ada Ibu Siti Aisyah, Teteh mau tanya, besok saya insya Allah lahiran dengan cara induksi. Adakah doa-doa khusus agar bisa tenang Teh berhubungan dengan persalinan pertama? Berhubung ini persalinan pertama, terima kasih. Mungkin yang tadi bisa Teteh ulangi, mungkin doa-doa yang bisa Ibu bacakan ya pada saat persalinan Teh. Iya, itu yang dulu dialami oleh Fatimah. Fatimah itu putri Rasul ketika akan melahirkan. Yaitu yang dibacakannya adalah surat ayat kursi. Terus surat Al-Falaq, Al-Ikhlas. Itu 3. Ada surat lain lagi, cuman Teteh nggak hafal, dan itu mungkin ibu-ibu juga kurang hafal, karena itu agak-agak di tengah. Tapi minimal yang 3 itu. Yang 3, ayat kursi, Al-Falaq, Anas. Ada apa di sana? Coba baca maknanya. Jadi kita kalau sedang membaca itu akan apa? Akan akan mengurangi rasa sakit ya. Karena kita kan menyerahkan kepada Allah gitu. Secara hati sakit gitu. Tapi kan ketika baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, itu kan lagi istirahatnya. Nah, nanti ketika pas mulusnya qul a'udzu birabbil falaq, itu kan bahasa-bahasa Quran yang membuat kita itu jadi kuat gitu. Jadi kalau doanya la haula ya, la haula wala quwata. Kalau Teteh sih dulu diajarinya doa Siti Maryam, tapi itu nggak tahu sahih atau enggak. Dulu dari nenek turun temurun, doanya teh gini. Da ieu mah meureun doa kayaknya bukan hadis gitu ya. Cuman dulu Teteh diamalin itu Teh. Jadi kalau pas lagi mules tuh yang Hana waladati Maryam wa Maryam waladati Isa ukhruj ayyuhal maulud biqudratihi wa quwwati. Jadi itu Teh cerita dulu Maryam melahirkan Hana melahirkan Maryam, terus melahirkan Isa. Kan itu cerita tentang ibu yang solehah melahirkan seorang ibu, melahirkan Rasulullah gitu ya, Nabi Isa. Nah, Hana waladati Maryam wa Maryam waladati Isa. Ukhruj, keluar ya. Ayyuhal maulud, wahai bayi yang akan keluar biqudratihi wa quwwatihi, dengan kuasamu dan kekuatan darimu. Ukhruj ayyuhal maulud biquwwatihi wa qudratihi. Nanti harus dicari dulu itu sumbernya dari mana ya. Teteh juga ada turun temurun dari orang tua dulu. Tapi alhamdulillah. Jadi pas itu kan mules tuh, gitu suka Hanna waladati Maryam, Maryam waladati Isa. Ukhruj. Gitu ya. Kata mata gitu udah. Pas ukhruj ayyuhal maulud biquwwatihi wa qudratihi. Gitu keluar. Masya Allah. Itu Teh Elga dulu doanya. Walau alamnya. Masya Allah. Ditulis harusnya ya, tapi harus tanya dulu itu hadis bukan yang di situ Teteh menyebarkan. Mudah-mudahan bisa ulang lagi nanti dari klinik Jasmine. Hana waladati Maryam, Maryam waladati Isa. Ukhruj ayyuhal maulud biquwwatihi wa qudratihi. Biqudratihi wa quwwatihi. Keluarlah wahai bayi yang akan keluar dengan kuasamu dan kekuatan darimu. Ya, sip. Masya Allah. Terakhir. Bisa diamalkan ya Teh ya, mudah-mudahan insya Allah. Ini ibu-ibu lagi pada ngapain? Semangat melahirkan. Ini lebih dari Ibu Agan Najima, mungkin ini lebih sharing ya Teh ya. Bismillah, afwan, izin bertanya Teh, bagaimana menyikapi komentar negatif tentang melahirkan dari keluarga besar.
terkait melahirkan, mungkin ini lebih ke metode tempat persalinannya Teh, fasilitas persalinannya. Di bidan melahirkan secara alami itu tidak terlalu baik pelayanannya, sedangkan di rumah sakit terjamin. Bagaimana Teh cara menyikapinya? Ya, Allah teh maha adil ya. Kemampuan seseorang kan beda-beda. Kan aneh ya, kalau secara fasilitas coba di kampung, enggak di rumah sakit, uangnya enggak ada, terus bidannya dipanggil ke rumah, cuman siap sarung sama samping, udah seadanya, minum paling vitaminnya apa tuh, telur ayam kampung kan gitu, minum air kelapa, dan bidannya juga bidan yang ya biasa aja gitu, hanya pengalaman bagaimana keliling gitu secara medis, pengetahuan nggak terlalu wah, tapi selamat alhamdulillah dengan pertolongan Allah. Nah artinya ya masing-masing kan kemampuannya beda-beda. Jadi bagi yang mampu bisa secara fasilitas baik, secara medis juga baik, kemudian ada uangnya, mampu, plus doa dan keyakinan lain sebagainya, ya itu silakan lakukan. Tapi bagi yang tidak mampu, kan nggak bisa bayar yang mahal, nggak bisa bayar yang uang sekian, bisanya di rumah hanya ngasih uang, kadang nggak ngasih uang juga, hanya terima kasih gitu ya. Tapi dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, bisa ya. Jadi mangga ibu-ibu mah pilih data. Jasmine gimana? Murah, mahal? Agak tergantung ya. Sesuai. Insya Allah ya. Insya Allah di klinik Jasmine dari fasilitas dengan bidan ataupun dengan dokter pun juga insya Allah ada, insya Allah lengkap di sini, mangga. Bisa nanti untuk tanya-tanya atau mau datang langsung ke sini boleh, mangga. Sebenarnya kalau untuk fasilitas mau dimanapun ibu bersalin, di bidan kah, di rumah sakit, semua punya kelebihan dan kekurangan. Disesuaikan saja dengan kemampuan, tidak perlu banyak menanggapi dengan penangkapi dari pihak luar. Sebaiknya sih percaya diri aja dan ikhlaskan aja Bu, ikhtiarkan dan ikhlaskan aja, karena tidak ada hasil yang mengkhianati proses ya. Hasil itu pasti akan sesuai dengan prosesnya, sesuai dengan ikhtiarnya, tapi tidak menuankan ikhtiar juga. Insya Allah kalau misalnya Bunda ikhtiarnya sudah maksimal, hanya tinggal menyerahkan kepada Allah, insya Allah hasilnya pun juga akan mengikuti dari prosesnya, dari ikhtiarnya. Begitu Teh, dan ini juga sudah mau memasuki jam 5 Teh, sudah mau memasuki akhir acara. Sebelum menutup acara Teh, ada yang ingin disampaikan untuk ibu-ibu di rumah Teh? Masih, ya udah suaranya aja ya, kok habis ini ya pokoknya surat Al-Furqan ya, surat Al-Furqan ayat 74, kemudian Ibrahim ayat 40, kemudian surat Yusuf ya, Yusuf 101. 101 atau 100. Ya, yang penting Al-Furqan 74 dan Ibrahim ayat 40. Semoga ibu-ibu semuanya menjadi ibu-ibu yang selalu dibimbing Allah untuk menjadi contoh buat anak-anaknya, dimudahkan dalam melahirkan, juga dimudahkan dalam mendidik. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ilmu yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teteh, jazakillah khairan katsiran untuk Teteh sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama ibu-ibu, bersama kami juga di sini dari Klinik Jasmine. Kami dari saya mewakili Klinik Jasmine juga mohon maaf, kekurangan adalah milik kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya di acara kelas Zoom online selanjutnya. Kalau misalnya Ayah Bunda punya masukan kira-kira kesehatan atau misalnya masalah medis atau yang lainnya yang mau dibahas di Klinik Jasmine, di kelas Zoom online, boleh di DM di IG kita di Klinik Jasmine MQ Medika. Saya Helga mohon pamit, bertemu kembali di kelas Zoom online selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.